ada tiga cara manusia ento syukur ke Allah. Si pertama ento syukur kalau bendisan, ento cara si paling gampang, cara si paling nyaman ento syukur ke Allah Subhanahu wa taala kalau bendisan. Engki ponika cukup ngucap cinta alhamdulillah sareng lisan nabula sareng cinta ento termasuk syukur kalben Allah Subhanahu wa taala. Sini berdua ento bade cara orang syukur ento syukur kalben atena. Maksud nanti ketika bula sering cinta ento paringi nikmat ke Allah, paringi kesenangan ke Allah, maka bunga saos atena bula sering cinta ento termasuk juga asyukur. Tapi si paling malarat manusia ento asyukur kalben perbuatan atau bahasa ento syukur bil fi'li. Syukur kalben perbuatan kalben tingkah laku bula sering cinta ento si malarat. Sering cinta ento paringi rezeki ke Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmat ento bisa disalurkan malih ibaratkan malih ke orang lain, ento termasuk syukur secara bil fi'li. Ento manusia si paling malarat untuk melakukan hal ento. Makanya dalam Quran ento beda ayat qalilun min ibadiyas syakur. Nyasakobi dari hamba-hamba nesan karena Gusti Allah asyakur segelem asyukur. Maksudnya orang si asyukur kalau ben perbuatan ento. Mau asyukur kalau ben lisan ki, kalau ben ate ento gampang bula sering ento ngucap alhamdulillah ila manton ento nyaman asyukur. Sekadukalena salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kariban Nabi besar Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabatnya, seluruh keluarganya, dan mudah dengan harapan muka-muka bula sering cinta untuk satu jento ya kuana sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaatnya di akhirat telah amin Allahumma amin. Para orang tua si pecan gula mengucapkan mangkanan toh ngulang maling kia syukur ento wajib apa malu bula sering cinta masih beri kesempatan ke Gusti Allah untuk mencicipi bulan mungkin yakni bulan Ramadan. Bulan tak lanceng cerita tentang Ramadan karena kita satu jento tiap Ramadan bode ngaji di masjid saunghunam hal-hal bagus nih, hal-hal bagus itu tak perlu lambe, tak perlu banyak, tapi si paling utama hal-hal kebaikan itu terutama di dalam Ramadan itu bermaaf kebaikan-kebaikan itu tetap berlanjut hingga selamanya. Mangkana bodo cebuna kanjeng Nabi itu pernah ada bu pun kanjeng Nabi itu ahabbul a'mal ilallahi ta'ala, amal perbuatan si paling ika seneng ika Gusti Allah adwa muha ento amal perbuatan si berkelanjutan si taknya ambu sakalian wa impollah walaupun amal perbuatan ento cuma sakobi ini benih banyak nak cinta asam bojong sunat tengah malam tiap sabulan asam bojong sunat 10 rakaat tiap malam tapi kelar sabulan entah ada goan orang sesuai sunatnya 2 rakaat tapi berkelanjutan sampai akhir sampai kuatnya cinta. Makanya amal-amal bagus tingkatan bulan sareng cinta ento benih banyak nah tapi selebih utama ento bagaimana amal ento tetap berkelanjutan, tetap kita laksanakan sebisa mungkin. Makanya ento dikatakan sebagai istiqomah. Di dalam Al-Quran bahkan Allah Subhanahu wa taala ento memberi keistimewaan ke orang-orang sebelum istiqomah dalam tebun Allah. Innal ladzina qalu pun Gusti Allah sangkuna orang-orang sing ngucap Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian orang ente tetap istiqomah, tetap lurus di jalan Allah, maka apa belisana tatanazzalu alaihimul malaikat, maka malaikat akan turun ke orang ento sambil berkata alla takhafu wala tahzanu, pun malaikat ke orang segelem ento jak kabater jak takok wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar mereka kabar gembira dengan surga yang telah ditentukan. Makanya dalam hal ento
karena untuk pengajiannya saya kecil, tapi tetap istiqomah di dalam Ramadan untuk termasuk hal yang bagus, tetap istiqomah karena belum mengulangi malek kebaikan-kebaikan sebelum kerjakan to tak nilai walaupun banyak tapi nyasa kecil asum bajeng tahajud pola nasosa misalnya gitu saminggu penting saya asum bajeng setiap malam 20 rakaat dari susana ate ka Gusti Allah tapi menton saminggu itu menton entah sempurna la khairu fi khairin dia pun mengusalin tersebut kebaikan dalam ibadah-ibadah seperti itu ibadah si bagus itu tetap adwamuha tetap terus dan terus wa in qallah walaupun cuma sakobi sebojong tahajud 2 rakaat tiap malam tapi benihnya Ramadan ki tiap malam sampai bulan meninggal dunia itu lebih utama daripada sebojong tahajud 10 rakaat tapi nya kelar sabulan makanya saya pun kanjeng Nabi itu amal si bagus itu amal saya kesenangi Allah amal tetap berkelanjutan walaupun cuma sakobi tapi dalam sore mungkin mulai beri jadwal untuk benih acarita untuk sempurna di sore acarita mau amalah kah sembri jadwal walaupun boleh tak pateng ngerti juga kenapa mau amalan tuh apa kamu amalah fikih apa mau amalah dalam kehidupan sehari-hari yang gunakan beda-dua dalam Islam toh mau amalah dalam kehidupan sehari-hari entah bagaimana hubungan bula sering kinto ketika menghadapi sesama manusia atau bisa dikatakan dalam Islam itu sebagai hablum minan nas karena ibadah manusia itu ada 2 aja bada hablum minallah bada hablum minan nas sempurna 2 hal itu tidak bisa terlepas tak bisa pesah napa saya hasilakan gula dari ibadah ke Gusti Allah itu maka praktekna hablum minan nas hubungan antar manusia muamalah nanti menghablum minallah ibadah ghair mahdoh ibadah yang berkaitan kalau ben Gusti Allah itu gampang bula sering kinten ta ibadah salat asum bajeng entolah hablum minallah puasa urusannya kalau ben Gusti Allah tapi saya paling susah ento ketika berhubungan sareng manusia karena apa? Karena sia-sia nih sia-sia orang rajin asum bajeng orang rajin puasa orang rajin ngaji hataman terus menerus tapi tingkat sosial nah hubungan ke manusia ento tak gagal entapun termasuk kehidupannya sia-sia karena apa? Karena dalam sebuah hadis mungkin kita pernah mendengar ketika Rasulullah entah kumpul sarang para sahabatnya tojuk-tojuk santai ke cerita-ceritaan Nabi entah pernah tanya ke sahabat saya pun kanjeng Nabi entah ke sahabat entah atadrunal muflis saya pun kanjeng Nabi dalam percakapan tojuk-tojuk entah santai-santai Nabi ngocak ke sahabat entah atadrunal muflis apakah mbak na tahu cak kanjeng Nabi dong siapa muflis jerak muflis itu kalau dalam bahasa nabula sarjintong itu orang sirogi atau orang si bangkrut itu nyaman muflis kemudian sahabat itu menjawab faqalu para sahabat itu jawab al muflisu minna man la dirhamalahu wala mata'ah kalau menurut pendapat kita saya pun para sahabat kanjeng Nabi muflis itu kanjeng Nabi orang bangkrut itu kanjeng Nabi man la dirhamalahu wala mata'ah ya orang si tandi dese orang si tandi dunya wala mata'ah dan orang si tandi apa ento nyaman muflis saya pun para sahabat ketika sahabat menjawab ento kanjeng Nabi ento tak nyalakan enten cuma tersenyum kanjeng Nabi iya karena menurut para sahabat seperti itu yang dikatakan orang sebangkrut karena sahabat ento manlah dirhama lahu wala mata'ah orang si tandi ese tandi dunya dan tandi apa-apa tapi di samping ento faqala kemudian Nabi adabu sangkuna jawaban ento tak salah menurut cinta menurut kacamata manusia sebagian besar
Tetapi yang dimaksud dengan muflis ento cakapun Kanjeng Nabi ento dijelaskan lanjutan hadis ento, innal muflisa sangkuna senyamatan muflis orang sebangkrut, orang sesosa, orang setaandi ento min ummati daripada umat-umat eson nanti kata Kanjeng Nabi ento ya'ti yaumal kiamati orang ento saya katakan muflis ya'ti yaumal kiamati pagi ketika hari kiamat orang itu disolatin akan datang ketika hari kiamat itu membawa pahala nasum bojong sebanyak. Saya nyamakan muflis enten saya perlu bula perhatikan, saya perlu bula sadari bahwa orang yang dinamakan orang yang bangkrut itu dari umat Nabi itu ya'ti yaumal kiamati disolatin wasiyamin wazakatin. Orang ketika hari kiamat ento datang ketika hari kiamat bisolatin orang ento ngibe pahala nasum bojong sebanyak wasiyamin ngibe pahalana puasa wazakatin ngibe pahalana zakat. Orang ento rajin asum bojong, rajin apuasa, rajin azakat, tapi tetap dikatakan sebagai orang. Ketika para sahabat itu tanyakan tentang orang sebangkrut, sahabat itu cuma mengatakan menurut pendapatnya sahabat itu man la dirhama lahu wala mata'ah. Orang sitaan di apa-apa, orang sitaan di dunia itu dikatakan sebagai orang sebangkrut. Tapi Kanjeng Nabi itu memberikan satu jawaban segega, mai ngak kabula sareng kinto. Saepun Kanjeng Nabi itu innal muflisa. Sangkuna orang sebangkrut, orang sesasento min ummati dari umatku ya'ti yaumal kiamati nanti ketika hari kiamat ento orang ento datang ketika hari kiamat disolatin dengan membawa banyak pahala sungkojengah wasiyamin banyak akibat pahala puasana wazakatin banyak akibat pahala zakat dan pahala-pahala selain orang ento bangkit ketika hari kiamat. Tetapi walaupun orang itu bangkit dengan membawa banyak pahala puasa, banyak pahala sembahyang, pahala ngacina, pahala lain-lain sebagainya, tetapi wayati syatamahada. Tapi orang itu tetap syatamahada yang Kanjeng Nabi. Misoe orang lain kerjana, rajin asum bojeng, rajin azakat, rajin ngaji, rajin sakapina tentang ibadah mahada, syatamahada. Tapi orang itu sering misoy orang wa qadafahada, sering nuduh orang, nyangka orang sebeni-beni, acarita orang sebeni-beni, wa akala malahada, sering ngakan hak-hakna orang lain, wa safaka damahada, sering nyakee orang lain, nyampi ngalokai orang lain, maka pahala-pahala ento sebanyak gelak seekebo orang ento caipan Kanjeng Nabi akan terkikis, akan abi. Kemudian kesalahan-kesalahan orang seepisoi, kesalahan orang-orang seesalai, kesalahan orang-orang seihitna, kesalahan orang-orang seitudu, orang-orang seesakee untuk akan ekalak orang inggelak sebanyak pahalana. Kemudian apa ukhira min khotaya ekalak kesalahan orang-orang seepisoi, kesalahan orang-orang seesakee. Karena itulah pahala nasibnya itu akan abi kayak Kanjeng Nabi. Kemudian faturiyat alaihi annaro, orang itu akan juga masuk ke dalam api neraka. Maka dalam hadis itu saya paling gampang kibula pikir, bula sering hinten wajib mikire bahwa ibadah bula saya caepon kinto caepon bulan telah mantap. Banyak bula ibadah, banyak asum bojang, banyak dan lain sebagainya, untuk tak akan pernah berguna. Ketika muamalah bula sering cinta untuk kalau orang lain, untuk tak berjalan dengan baik, sia-sia. Karena odi itunya untuk bukan hanya tentang ibadah, bukan hanya tentang ibadah, tapi odi itunya untuk bagaimana kita berkaitan dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain dengan cara yang baik dan bagus. Jadi jangan sampai ketika bula sering cinta untuk rajin asum bojong ke masjid, lah rajin ke masjid itu, asum bojong jamaah lima bukto ke masjid, orang di masjid, lah ada pak orang yang sabar-sabar, akan bayar apa? Anda sanggup untuk orang juga, engkau tak cocok kalau ben orang si rajin ibadah.
Orang nak masjid cinta rajin akan pojang nyata nak timbul kesombongan. Cek lah, sudah ke masjid terus ya lah anu. Tak sadar bahwa pergaulan bulan kita yang berkaitan sesama hablum minan nas untuk orang, maka sia-sia juga kebaikan-kebaikan bulan si hablum minallah si berkaitan sareng Gusti Allah. Makanya kebaikan itu bukan hanya tentang ibadah mahdhah, tetapi kebaikan si utama juga yang berkaitan tentang sosial kemasyarakatan, tentang bagaimana kita berhubungan baik dengan orang-orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena saipun hadis kita akan dikatakan orang yang muflis saipun kanjeng Nabi, orang yang muflis walaupun banyak mengiba pahala, banyak mengiba pahala sholat dan lain sebagainya, ketika meninggal dunia pahala ento akan habis ketika bulan sareng kita ento tidak bisa berkaitan, tidak bisa berhubungan baik kalaban manusia selain, tidak bisa bermuamalah dengan baik dengan orang-orang selain. Makanya ibadah-ibadah mahdhah itu tidak bisa dijadikan satu kesombongan, tidak bisa dijadikan satu kebanggaan bagi bulan sareng kita tanpa ibadah-ibadah selain yang berkaitan sama manusia. Demikian juga kesalahan. Kalau kesalahan untuk berkaitan kalaban Gusti Allah, hakullah, untuk gampang urusan lagi kita sareng bulan. Bulan ngeteberak, apa ke Gusti Allah, nangis ke Gusti Allah, adikir ke Gusti Allah, atau sangkungkuna ke insya Allah Allah akan menerima taubat bulan sareng kita. Tetapi ketika berkaitan sareng hakul adami, kesalahan-kesalahan yang berkaitan kepada manusia, entah sulit untuk menghilangkan. Harus kita sabar orang saya salah. Tak bisa langsung ngadep ke pangeran, bulan ngucap kata misarubana nyala-nyala misalnya, ngadep ke Allah, ya Allah sapurana bulan nyala-nyala kami, ngucap kami, tak bisa mentoh. Entahnya menhakul adami, maka harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Makanya jaipun efek ento menghakullah ento gempang karena Allah Maha Rahman dan Rahim, tapi menghakul adami ento semua malarat, semua berdoa. Saya jangan buatkan hari raja Idul Fitri lahir batin ento tak bisa mentok. Makanya jaipun bulan itu muamalah dalam kehidupan sehari-hari ento penting. Terutama orang si ahli ibadah orang si ahli ibadah. Cek nyempit ngamiaken terhadap ibadahna orang, cek nyempit aroma sabula sareng kintonto ngalebini terhadap ibadahna orang lain, tetapi muamalahna buda sareng kintonto ke orang. Mangana dalam kaidah fikih bula pernah baca antara sholat Jumat kalau nolong orang untuk lebih penting nolong orang daripada sholat Jumat. Contoh misalnya pada kecelakaan hari Jumat, orang yang tabrak hari Jumat, lapar Jumatana, kita temui tengah jalan, maka si wajib benih asumpunya Jumat nanti, si wajib untuk nolong orang ento. Untuk lebih pentingnya muamalah atau hubungan sesama manusia. Menghubungan kalaban Allah secara individu untuk ulang-ulangi mari gampang kita urusannya. Pokoknya rajin asum tojong, rajin anu lah hubungan kalaban Allah. Tapi hubungan kalaban Allah untuk belum tentu sebagai tiket bulan sareng kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan itu harus sesuai masih kalaban Gusti Allah baik, kalaban sesama manusia pun juga harus baik. Karena kalau kedua hal ini sudah terjalin dalam kehidupan bulan sareng kita sehari-hari, ya insya Allah bulan sareng kita itu akan damai dan lain sebagainya. Tetapi ada satu ibadah, setong ibadah itu sudah dua kaitan ibadah itu setong tapi berkaitan kalban manusia, juga berkaitan kalban Gusti Allah. Untuk zakat. Zakat itu bukan hanya hakullah, bukan hanya ibadah mahdhah, bahkan zakat itu juga berkaitan kalaban manusia. Makanya zakat itu spesial, ibadah spesial. Ketika orang yang tahu zakat, maka orang yang tahu bisa hakullah di situ dikerjakan sebagai rukun Islam, hakul ada pada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Untuk zakat termasuk ibadah hablum minallah dan hablum minan nas. Itu harus dilaksanakan. Dan kuna bulan itu beri muamalah kalau zakat tak dapat, makanya double pada sore mungkin pada muamalah pada
zakat. Walaupun muamalah fikih itu kaitan dengan Pak Reza mungkin tahu, mungkin pernah munduk ya buyu jual beli fikih itu yang muamalah ujro dan lain sebagainya. Tapi itu muamalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan bule sareng cinta, interaksi bule sareng cinta kalau ben manusia selain ma oleh tak sia-sia bagaimana sholat na bule sareng cinta, puasa na bule sareng cinta, zakat na bule sareng cinta untuk tak sia-sia. Muamalah hubungan baik sesama manusia untuk tetap harus diutamakan di samping ibadah-ibadah yang berkaitan kalaban Gusti Allah. Demikian juga dalam bab zakat dan lain sebagainya, bulan mai ngak male kepada tim zakat sebelum masuk ke bab zakat sesungguhnya bahwa madhab Syafi'i mai ngak maling ki. Terserah kita norok tak norok bulan tak pada rekod. Sejelas madhab Syafi'i itu orang di luar kawasan dinto tak oleh zakat kan toh. Untuk perlu kampanye akan sempurna orang-orang di Malaysia misalnya. Madhab Syafi'i itu orang kerja di Malaysia tak oleh zakat kabebian maka keluar zakat kabebian terutama zakat fitro mong madhab Syafi'i kan bule sareng kinto ngaku madhab Syafi'i tak oleh untuk zakatnya sebagai peringatan mengingat malah kalau pai misalnya orang tak gede kan dia lempon gitu tak norok tak masalah sih, penting kebaikan hal-hal yang benar itu perlu disampaikan. Terserah manusia norok tak norok itu benih urusan bule sempurna gitu untuk pangeran sebisa majalan orang sebisa memberi hidayah ke orang itu Gusti Allah benih bule. Tapi bule sebagai si semua ngerti suruh tujuh iadanya maingat male bahwa zakat itu tetap wajib meng orang mate bulan Ramadan ini tak wajib zakat nih meng orang mate karena di lana bersehatannya bersengocak harus zakat tangguh tak wajib nih orang yang meninggal dunia bulan Ramadan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 15 meninggal dunia maka orang itu tidak wajib zakat. Sewajib zakat itu kan dua boktong ki wajibnya zakat. Pertama zakat itu diwajibkan ketika huru bisyamsi min akhiri Ramadan, ketika matahari terbenam bulan Ramadan dan awal bulan Sya'ban, orang itu baru wajib zakat. Ketimbang orang tidak menutupi dua waktu ento maka tidak wajib zakat. Contoh bodoh orang rendi malam takbiran maka orang rendi si kanak-kanak lahir ento tak wajib zakat menglahir malam takbiran. Tapi melahir malam terakhir hari terakhir asar bulan Ramadan rendi maka kanak-kanak ento tetap wajib bayar zakat. Demikian juga meninggal dunia malam takbiran orang mate maka orang si mate ente tetap wajib membayar zakat. Tapi mau mate bulan Ramadan dah kita wajib zakat terutama zakat fitrah. Kita cerita zakat hal-hal hukum-hukum remi kadang montak eta yang mali bulan sering kinten to gempangaken ento. Tetapi seaneh mungkin pernah baca kitab zakat na Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i ento atanya ke orang miskin, saya pun orang miskin itu atanya Imam Syafi'i siapa sangkuna si wajib zakat fitran to? Imam Syafi'i itu jawab orang si odi saya mampu ketika bulan Ramadan nyampe hari raja lah, simpelnya seperti itu. Kemudian orang miskin itu protes. Orang miskin tak wajib zakat kemal napa? Tak wajib karena tak napa nisabna kalau menhaulna. Tapi pemikiran orang miskin itu tak tarima ke Syafi'i mungkin pun boleh kayak orang miskin itu zakat itu tetap wajib bagi siapa aboy. Baik untuk orang miskin ataupun orang sesoki. Alasannya apa? Karena zakat itu tazkiyatul mal. Zakat itu untuk membersihkan harta. Harta itu demi orang soki sehartana kotor nih. Bisa jadi orang miskin, orang si kesana sakobi juga hartana kotor. Maka pun orang itu yang debat Imam Syafi'i. Maka orang si sakobi kesana pun tetap harus maka luar zakat. Tujuan benih apa? Tazkiyatul mal untuk mensucikan hartana. Jadi zakat itu benihnya orang soki pun kan kedebat Imam Syafi'i itu
Orang miskin pun tetap harus makalor zakat walaupun sakobi, karena zakat itu memang benihnya untuk maseneng orang, tujuan nanti dua. Zakat itu maseneng ke orang susah, di samping itu membersihkan hartana orang. Sedangkan hartana orang itu benihnya orang sofisa, hartana sekotor. Orang miskin bisa jadi juga hartana kotor nih, bisa jadi juga hartana kotor. Contoh, saporan yang mau ajarita secara dalam harta kotor ngalak kaju tanah orang misalnya tak adalah orang sendik tanah kalak kaju nepang kering jual tetipes pese itu kan termasuk harta kian semua bodoh kotorna walaupun tak kotor dulu semua bodoh kotorna makanya benihnya orang soki jaipun benih bulan dah saya cari tanggi entah cerita debatnya Imam Syafi'i sarang orang miskin. Orang miskin seterus berbuat baik, orang yang tak mampu seterus berbuat baik, seterus azakata walaupun tidak mampu dengan alasan tazkiyatul mal untuk membersihkan harta. Makanya zakat boleh ke orang sesoki. Makanya zakat itu tetap harus kapandir, kapan itu zakat masjid, walaupun tak norok. Tetap kapandir, setiap tahun kapandir harus kapandir bermaafai. Harus dikapandir baru ngomong cila bakun sebenarnya masna tak gelem majar zakat lapen masna pesena tempuan tak gelem majar si penting kapandir belai kayaknya noro tak noro tak pada repot kan si penting boleh sering kita harus tetap maingat kebaikan toh harus kecuali zaman Abu Bakar gitu ketika Kanjeng Nabi wafat kan karetan sejarah jelaskan banyak orang murtad banyak orang tak gelem majar zakat ketika Rasulullah meninggal dunia. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Ya tetap ada Abu Bakar yang berpegang perangi, orang itu. Paksa untuk majar zakat, paksa untuk masuk Islam. Tapi zaman mungkin, ya cak lakuan ambil zakat nada tengah orang murah aretang ge, cak lakuan. Minta andik kekuasaan. Orang si bisa ento, orang si andik kekuasaan. Ya misalnya sudah diambil zakat Pak Lora, bisa untuk maksa orang. Misalnya saya tidak ambil zakat untuk Indonesia bagian untuk Pak Camat misalnya Pak polisi si bener andik pangkat andik kekuasaan untuk bisa datang kabungkona orang dengan cara semua maksa sakobi mau andik pangkat andik kekuasaan tapi mau ambil zakat na Pak Tami gala benamun nih sudah kabungkona orang ini pesowe ke orang ini nyaman entar tanya emas nambah sabak na banyak majer zakat benanu benih alam pesowe abi-abian walaupun kenyataan bener nih tetap salahkan. Tapi kampanye zakat tetap harus digalakkan, harus ipanyareng, harus ipabodo. Harus ikacarita, tiap tahun harus ikacarita. Terutama zakat mal, zakat harta. Sebagaimana saya jelaskan, mulai 95 gram emas na kinto bode sabe ibung kona, maka entau wajib lana pak setahun, haul sabe elamari na kekepe yang punya yang kuya panganten misalnya, pangantenan yang kui sabuk boleh sabuk terus lana pak 1 tahun maka wajib maka keluar zakat. Karena 2,5% sangkuna sakobi 2,5% 2 jutaan lah dari PC belum 5 juta 2 juta setengahan menjelang 2 juta lebih mengapak boleh kak enggak 2,5% mengapak saking bolan lacirek nama nusam kita belum maka keluar zakat entah. Karena sobung cari tanah orang yang zakat untuk miskin kan sobung cari tanah orang yang keluar zakat untuk jadi miskin jadi bangkrut untuk sobung makanya tetap zakat itu harus dikepanyakan baik itu zakat mal zakat harta zakat hewan dan lain sebagainya itu harus tetap disampaikan terutama zakat fitri petranya mana tetap harus disampaikan untuk wajib bagi setiap orang muslim baik laki-laki dan perempuan. Entah jelas acarita tentang zakat entah memang agak sulit tetapi harus tetap diceritakan, harus tetap bola ke para jamaah. Saya pikir saya ngaji banyak norok pengajian misalnya orang kita andi sakaleng sih. Saya norok pengajian itu orang kita andi, saya banyak norok. Saya aroma sesukiso kita belum norok pengajian tak ngerti apa-apa. Jadi pada zaman mungkin lah sobung cari tanah orang itu tak ngerti sobung cari tanah alasan itu tak tahu ke hukum karena apa karena bulan untuk di tengah-tengah umat Nabi Muhammad se-Islam tapi ikapot dulu
Bode kiai na ikepo, bode ustad na ikepo, setiso bung alasan na orang ento ngocak tau kum ento tauning. Mung zaman mungkin. Kecuali beda halnya bula sarang cinta ketika bula sarang cinta untuk akerja kapal. Akerja kapal karena cinta tak bisa zakat fitrah. Kerja kapal di luar negeri, Eropa, Italia dan lain sebagainya, maka oleh orang ento zakat kan contoh. Bodi tengah laut misalnya gitu. Di tengah laut tak bisa maka keluar zakat fitrah ketika sampai Buktona, maka boleh untuk mengeluarkan zakat edinto. Ataupun orang si Odi di tengah-tengah anak orang kafir, contoh bodi Itali misalnya Roma memang orang Islamnya 0,1%, Odi di sana tak bisa zakat tada amil tada apa, maka oleh zakat ke tempat asalnya. Tapi mau saya Malaysia boleh main amal ngulangi mal karena banyak si tambeng gitu. Tetap orang Malaysia itu tak oleh zakat fitrah kabubian. Nelpon ke keluarga nami kemarin Pak Petra kan jadi ndak mi atas sana. Tak bisa mentoh. Karena zakat fitrah ento keluar di mana kalian menghasilkan rezeki atau mengambil nafkah, maka disitulah kalian harus mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah pun harus dibagikan kepada orang-orang di sekitar dulu. Di tempat-tempat keluarnya zakat fitrah masjid kepo seharus patoto kelu untuk orang-orang sekali ngakep po zakat fitrah kan to. Ketika boleh lebih maka boleh zakat fitrah ento dipakai keluar untuk orang lain. Demikian juga orang saya kerja Malaysia makanya tak oleh maka luar zakat fitrah kepo karena apa? Karena tak kerja kepo oleh nanya rezeki nanti Malaysia maka luar Malaysia dan bagi ke orang-orang yang tak mampu Malaysia. Untuk caranya zakat fitrah inda madhab Syafi'i. Untuk intiqarul madhab untuk tak oleh jadi pun madhab Syafi'i. Beda halna mau Malaysia na apetra kabubian dapun apetra tak apa fitrah dukale. Nolong kasih kebubian boleh mau bahagia tak nape-nape. Tapi menyambut telak dari Malaysia nelpon kabubian untuk kapitra akan ngulang malin toh maka tetap itu tidak diperbolehkan kalau menurut madhab Syafi'i. Misalnya apa kun menira kalau boleh tolak gitu misalnya kun untuk pendapat tentang zakat mung PC sekitar 90 juta nisok na mungkin to sandi rekening 90 juta oleh setahun maka harus keluar zakat fitrah zakat mal 2,5% minimal 90 juta. Kamu lah bodoh 200 Pak Reza 200 sana ya lah wajib yang 100.000 lah tak ada simcai 100.000 nisop nanti mau ngemas untuk sekitar 85 gram ke 90 gram mengsiandi bini nanya emas ibung pona marina sangang gram belum pula 5 gram amoke bini na minta zakat maka oleh lalaki ngamuk ke bini nah makanya lalaki itu sebagai imam harus ngerti tentang zakat pak marina bini na emas na ateng bukan sahabat tapi tak gelem keluar zakat si dosa lakina kalau bini na pada dosana sadar bungko ya maka lalaki itu harus mainga kabinina karena saya paling doyan nyabuk emas itu begini emas 8,5 85 gram maka wajib untuk keluar zakat mau PC 90 juta itu zakat maka zakat itu termasuk ibadah ada dua mafhumah orang kalaupun kaitannya kalaupun Gusti Allah apa malah mungkin dalam bulan suci Ramadan gitu hal-hal yang berkaitan kalbun manusia, hal-hal yang berkaitan sarang orang itu harus tetap dijaga. Karena apa? Karena jaya pun kanjeng Nabi abadikan gelap malih kamu amala kalabun orang itu bahwa orang siap puasa itu banyak. Kanjeng Nabi pernah ada bunto. Min so'imin kam min so'imin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa, banyak orang ibadah laisa lahu min syamihi tapi posana ento tak oleh nape-nape gitu ento kecuali nyoleh ilal ju wal atas oleh lapar kalaban arjang yang cinta puasa orang sih tak bisa aja ke hubungan kalaban orang lain contoh sih tojuk itu ku misalnya bulan sering cinta puasaan lah bodo orang lebat ya dengan tuku mengaruh hakam anu kerjaan anu puasaan
maka ento masuk kepada laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Tak oleh apa-apa puasana kecuali oleh arjeng galaben lapar. Karena hablum minan nasna ento tak ijaga. Hablum minan nasna tak ijaga terutama masih berkaitan kalaben lisan ki. Kalaben saporan kalaben colokna bule sareng cinta. Ento hal se paling susah untuk ijaga hablum minan nas berkaitan kaben manusia. Betapa banyaknya bule sareng cinta ento hal-hal se yang remeh tapi membahayakan. Acarita orang hal-hal se remeh se kacarita tapi await orang remeh tapi ento berbahaya terutama di dalam bulan suci Ramadan dan dalam kehidupan bule sehari-hari. Makanya hablum minan nas itu harus tetap ijaga, harus tetap tak ada di samping hablum minallah. Tak bisa epesan toh. Tak bisa kita apa ngaku ahli ibadah nyanyekut ibadah terus menerus banyak ibadah terus menerus abiri tak tawambu tapi maha apa cuek tetap sabelana kita cuek terhadap saudara-saudara nabule sareng kita ana orang umroh ki umroh petong kali umroh dukale terus-terusan umroh tak oning isabelana bodo orang sakit tak kelar biayai tak oning tak mikire maka umrohna pun sia-sia ka Mekah haji petong kali tiap tahun saya umroh bisa nabunya tak oning cek tetangkena ento bisa belena bodo orang susah tak mikire nya isi pikir ibadah mahdona saja ka Gusti Allah ngaji terus menerus tak tawambu ngaji tak tawambu asum kejeng tak ambu-ambu tapi tak oning si isabelana bodo orang susah tak oning tatangkena bodo orang sakit tak pernah nengok tatangkena cek sakit tak pernah apanya sibuk asum bojong ibadah nyamen to kerjana ento salah odi ento salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala engkau memberikan kewajiban kalau benkin tonto kalau bembulasan kintonto tak pernah mabrek Allah engkau kabulasan kinto tak pernah mabrek sobong si berat kewajiban-kewajiban yang Allah timpakan kabulasan kinto. Makanya cik nyampi mangada-ngada orang si ahli ibadah ngampu-ngampukan ibadana itu tak bisa diandalkan karena Allah tidak akan pernah memberikan kewajiban-kewajiban kabulasan kintonto seberat tak mungkin berat itu tak mungkin. Contohnya sementuan Allah memberi perintah nyale makale 24 jam itu tak berat aslinya lema kali 24 jam mengefektif secara normal bila oduk 24 jam seepenta Allah entah lema bukta atau asum hojang mengekaliakan buktanya mungkin seepenta tak apa saja dari 24 jam untuk asum hojang untuk gempang pun Allah mewajibkan asum hojang ento tak harus mancing kayak Allah mulai setak kelar isyarat toju, isyarat todung, isyarat dan lain sebagainya. Isyarat kalau ben mata mulai tak mampu untuk gempang Gusti Allah. Puasa pun juga seperti itu. Allah tidak mewajibkan secara paksa orang untuk puasa. Orang setua setak kelar puasa tak usah puasa. Nih, boleh kita keluarga kita boleh seatu-atu lah tak kelar puasa. Ampun cak puasa. Tapi orang itu harus majar fidyah. Mudun mudun setiap hari memberi makanan kepada fakir miskin satu mud ento bila melihat pulang ke dari Madinah gitu tak nampak sakilu satu mud ento beras tak nampak sakilu sekitar ketongatosan tak nampak sakilu itu satu mud mong keluarga nakin tonto memang bodoh si sakit layur jaburuhu saya tak mungkin sembuh misalnya sakit terus menerus maka orang itu tidak wajib berpuasa tapi bayar mud entah bu parentana Gusti Allah kembang-kembang asum bojeng atas kendaraan misalnya nanti sembajang sunat mau sembajang wajib tetap harus menghadap kiblat ketika indah takbiratul ihram tak bisa mancing atas cukungnya serah asum bojeng tojuk makanya orang mancing boleh tetap wajibkan asum bojeng boleh kalotok boleh cukung boleh dina tetap wajib asum bojeng tak harus mancing ila tojuk mulai darurat tak kelarong ku asum bojeng boleh kalotok narajo ombok misalnya ombok narajo ombak dan lain sebagainya tak bisa audit tak bisa ilah memang tak bisa sakit na isyarat asum bojeng itu oleh tapi orang itu tetap ada harus mengulangi sembojengnya ento parentana Gusti Allah makanya Allah Subhanahu wa taala ento tak senang terhadap orang israf orang yang berlebih-lebihan tak senang baik itu berlebih-lebihan harta ataupun berlebih-lebihan dalam beribadah itu tidak benar walaupun dalam segi ibadah kita berlebih-lebihan dalam ibadah sampai meninggalkan tentang sosial naka masyarakat
orang entau tak gege entau salah kayak ben Gusti Allah. Mangkana bula maenga ka bula katiri terutama beninya ibadah mahdoh sih harus fokus bula sareng cinta ento, tapi ibadah muamalah yang berkaitan sesama manusia ento tetap harus ejaga dan ejaga. Karena apa? Karena takut terhadap sabda Nabi itu ento orang sebanyak mata meninggal dunia ngiba pahalana sumpah ngiba pahalana puasa ngiba pahalana zakat, tetapi hubungannya sesama manusia ento tak gagal, maka pahala-pahala ento akan terkikis habis dan orang ento akan durihat ilal nar, akan disampatakan ke akun Allah, ke akun Gusti Kanjeng Nabi ento sampatakan ke neraka. Walaupun kenyataannya ibadahnya sudah bertumpuk-tumpuk. Tapi sosial kemasyarakatan nah hablum minan nasna entah tak ijaga asum bojeng kepare asum bojeng dan lain sebagainya sering nyalaakan orang, sering nyalaakan amaliyahna orang, tak pada kalaben orang salaakan ngucak-ngucak sarobana, padahal orang itu orang ajar gitu, orang ajar tentang Islam misalnya banyak ngaji hataman tak tawang bunga tiap pare, tapi tetap kata-katanya tidak pernah dijaga. Walaupun zaman mungkin bukan hanya kata-kata sih perlu dijaga, zaman mungkin tanang bulu sering cinta perlu juga untuk dijaga. Tak ketik-ketik sarobana, handphone, telepon. Karena zaman fitnah itu beniyala bendisan mungkin, tapi semakin keadaan kalaben tanang itu bisa menimbulkan fitnah. Ngetik WhatsApp, ngetik Facebook sarobana, acacam orang sarobana, itu juga termasuk fitnah, termasuk sosial setak gege. Makanya ibadah-ibadah ento harus seimbang, bukan hanya ibadah mahdoh yang berkaitan kalaban Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya acara tentang khusyuk untuk asum bojeng, bukan hanya ento bukan hanya khusyuk dan lain sebagainya, walaupun ento penting, tetapi sepaling utama bagaimana bulu sareng cinta ento bisa berhubungan baik ke semua manusia, ke semua orang, dan sepaling utama malih tetap istiqomah untuk melakukan hal-hal sebaik, walaupun hal ento tak banyak, walaupun cuma sakobi, tapi tetap istiqomah, tetap adwamuha, tetap berkelanjutan. Makanya sampai Imam Ghazali mengatakan bahwa la khaira fi khairin la yadumu, tidak ada kebaikan fi khairin la yadumu yang tidak berkelanjutan. Bal syarrun la yadumu khairin min khairin la yadumu, bahkan kejelekan yang tidak berkelanjutan itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak berkelanjutan. Mangkana hal-hal bagus ento pun bulat tergantung kadarna bula sareng cinta, mampuna bula sareng cinta untuk melakukan hal-hal baik, tapi sepaling utama ento bagaimana hal baik ento tetap istiqomah, tetap berkelanjutan, wa in qallah, walaupun cuma sakobi, walaupun cinta sesepo-sepo misalnya tak oning ngaji hataman lah tak oning misalnya kibula sering cinta tak oning ngaji tak oning maca napa saya kau oning ibula sering cinta nak bocah maca ada di alif lam mim aku mon tak mari-mari sampai atau tahun tak mari-mari ngaji ya nak maca saya kau oningi saos kau orang sesepo saya tak oning apa-apa saya tak oning ngaji ento lebih bagus daripada kita maksa hataman tak mare-mare, lebih baik baca sesuatu yang kita pahami, yang kita ketahui, wa in qalla walaupun cuma sarobi, tetapi berkelanjutan terus menerus tanpa henti. Makanya hal-hal baik ento bukan dihitung oleh banyak napa sekala kubula saring ento, tapi yang kiponika hal baik ento, bagaimana hal baik ento tetap berkelanjutan, ibadah pun juga seperti itu, bukan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ento, bahkan ibadah-ibadah yang berkaitan sesama manusia, sesama alam hewan dan tumbuhan pun kita harus tetap menjaga ibadah-ibadah sosial seperti itu. Karena kedua ibadah baik itu ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh tetap berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak ada ceritanya orang itu bisa dianggap orang baik di sisi Allah, cuma baik kepada Allah tapi tidak baik kepada manusia. Demikian juga sebaiknya orang yang seneng asadaka, orangnya seneng asadaka memang labet hian dan lain sebagainya, tapi ibadahnya kepada Allah sumpah jangan puasana orang, maka orang itu juga belum bisa dikatakan sebagai orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang bisa menjaga hubungannya kepada Allah baik dan menjaga hubungan kepada manusia pun juga baik.
Nah, mungkin lah sebentar saus dari bulan tuh. Karena lah kurang 19 menit untuk saya buka. Mung bode saya tanya, nak mung sobung, apa le mana bulang banana manuk murai. Lah sobung serai dan pasti dikatanya. Napa ya? Napa ya? Oke. Napa? Oke. Ah. Oke. Oke. Oh, oke. Hah? Ya mau acara salah bener gitu nyari. Entah gitu. Yang gunakan zakat mal ke zakat fitrah. Kan mungkin to oning mungkin dalam Quran beda innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin bi sabilillahi. Gila pada oning bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Agar kita Malaysia dulu, memang kesepakatan Malaysia memang seperti itu ingat naik kalau kemurna pamento. Ketika zakat beda zakat kafiri orang kepoi Malaysia zakat di setong ya Malaysia itu nggak mampu maka zakat itu kita servakan kafubian jadi banyak mungkin mengajarkan sekolahan itu memang beda pendapat bahwa sekolah itu madrasah terutama benih SD madrasah untuk evaluasikan sabilillah walaupun pendapat itu selemang gitu entah cerita jujur fikih ento fikih ento sabilillah mung si keras madzhab Syafi'i ento yang dikatakan sabilillah memang orang si perang untuk membela agama Allah perang aku pedang ento perangan walaupun beda sinap seremale bahwa sabilillah ento adalah orang si berperang membela agama Allah tafsire kalabun orang si ngacor Pak Ustadz Pak Kiai ente masuk sabilillah madrasah masuk sabilillah masjid masuk sabilillah mung acara utama tentang tasarruf zakat si lebih utama tasarruf zakat itu tetap saya sebut pertama dalam Al-Qur'an itu lil fuqara'i wal masakin pertama itu si paber sento fuqara wal masakin ditasarrufkan kepada fakir miskin karena orang juga cukup mutlak zakat untuk kita servakan untuk madrasah untuk orang pemberi juga yang guna orang tak memutlak untuk sekolah mung zakat dilainkan sedekah lain kita entah ajarkan sedekah ajarkan zakat kan beda antara zakat kalau sedekah mung sedekah itu tergantung orang sih nyedekah anak entah bukan agama langgar zakat bina itu nadal alhamdulillah entah bukan agama masjid sedekah nadal alhamdulillah entah bagian agama madrasah sedekah ngerti alhamdulillah tapi mengzakat itu kan ada orang yang berhak menerima zakat itu memang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal gharimin wabni sabil sabilillah ento selebih utama ento fakir miskin untuk menerima hak-hak zakat terutama zakat fitrah nggih. Ibang ajarita salah tak salah kan madrasah, ya tentu tak salah mau ajarita salah tak salah. Tapi mau ajarita lebih utama, ya kurang utama mau madrasah kapi, kurang utama kurang gegeng mau untuk madrasah. Misalnya zakat fitrah, kalau masjid kapi oleh nabi sena, ya itu tak gegeng kalau masjid kapi, zakat itu. Zakat kalau ustad kalau ustad tak kapi zakat zakat apa sih tak? Makanya kayak pembulan semua beda keras namun ada berzakat walaupun benar jadi untuk dimakan ya ayo pak jujur ayo pak bener zakat itu takun fuqara lil masakin itu tetap nomor 1 misalnya untuk pendapat gue pendapat selain lebih lemah nah tetapi cek kalah zakat bina untuk ento mau zakat dari Malaysia misalnya mutlak zakatnya mana zakat bangun khusus itu orang bener orang tepat untuk mengajari zakat itu zakat maka zakat itu tetap harus fakir miskin
guru sabilillah tuh beni mutlak kah satu bangunan tertentu ya orang gagal beni salan ki orang gagal netes lain male iben bela pasti dikentannya dari orang gagal nah nggih oke definisi dalam agama Islam kemudian dalam kriteria pemerintahan oke benar kriteria pemerintah itu kan itu mereka penghasilan misalnya di bawah rata-rata tidak mempunyai rumah ya. Kemudian ada rumah tapi dengan kriteria yang sudah diketahui oleh pemerintah kriteria kan iya dan tidak mempunyai simpanan ataupun aset yang lain. Ya seperti ini definisi itu antara publik masyarakat. Tadi saya misalnya tapi karena banyak kesalahan. Kan sedangkan kita sebagai amil dituntut untuk adil dan melaksanakan kan sebenarnya gini agar kita miskin orang kan tokoh masyarakat terutama ya ambil tuh oning kagak beda nah orang mungkin karena bula oning mengital umur saburan cuma bula ital umur tuh oning seras yang ku miskin seras yang ku tak miskin untuk oning membula mengital umur seras yang di aset seras yang tak di aset tak oning mengikepo si jelas miskin itu tak kira banyak mung ajarita miskin yang guna tak banyak miskin itu mung ajarita si sangkuna kan lucu beda orang kelar majer wifi minta zakat kan lucu bungkona beda ada kejadian beda andi wifi terus zakat ada kan lucu ada yang sembahyang dan majer bulan kelar terus zakat kan lucu makanya mau dalam Islam miskin entong kimung miskin Islam itu simpel lah cerita miskin mau dalam fikih itu jelaskan misal orang sehari-hari kebutuhan entah tak cerita aset nih mong Islam tak cerita aset orang sehari-hari kebutuhan 200.000 nggak bisa oleh 100.000 untuk miskin tapi ketika guna oleh 1 juta sembari oleh 200 itu langsung boleh tapi miskin itu seperti definisi negara itu tapi itu sih harus memang ambil itu berat sebenarnya diambil nanti ambil ento sapuran saja beningnya tujuh masjid nyatet untuk entang ambil ento bisa owning kabodoan di sekitarnya boleh sering ginto makanya pada si ambil ento biasanya orang-orang sih bisa melihat tatang ke lawan kanan kiri nah mungkin anak bulan tuh afal mengbulan mungkin telok umur orang kita andi afal longku afal kau orang sedang ditonton makanya orang miskin ento nyampe ke sana amil tak bisa sanggunan definisikan secara agama ataupun secara pemerintah sebisa untuk memang tokoh masyarakat sepeduli terhadap orang-orang di sekitarnya ya si tak mampu orang si odi ibu bian mengingat dari telekom orang yang apa Hasan karena si orang bima orang dari Papua ke di Nusa Tenggara odi kathirian Pak Paki mengibung kok odi kathirian tak andi apa-apa masuk fakir miskin lah dobelan toh Pak Anu midin kathirian odiknya mentok-mentok termasuk fakir miskin mengkana mung acarita miskin mung bulan tuh gampang mung italo kemur karena bulan sering memperhatikan terhadap apa sih terjadi di dalam kampung ben male curhatannya sering bulan boleh sering curhat orang-orang ento mengkana cek pembula ambil ento benih saporan benih nyatet benih apa bisa melihat terhadap masyarakat yang ada di sekelilingnya boleh sering ento yang harus diprioritas utama karena pernah kejadian boleh sering macari tamai nggak ento kau orang-orang mung ibung ko napa nyampi seekteran tuh sobung untuk are raja ento bode mung ibung ko nyampi azakat fitrah tak kelar azakat tuh bode mung ikampung abula azakat tak kelar azakat fitrah maka kalau beres 7,5 kilo untuk diri negatif itu tak bisa karena seikakan untuk raja belakat ento sobung makanya ento si peka-peka tak peka masalah mentong
amil itu harus peka masalah itu. Bisa mendefinisikan ke ciri si kemas si miskin sangkuna kan bisa perasaan bulu sering itu bisa maca orang. Orang si tak mampu kalau pun orang si ape-ape tak mampu. Tapi seperti kira nggak balik mulai andi wifi ya mumpun tak mampu gimana andi wifi mumpun. Sebung lampun lah malam sih. Bola Allahu Akbar lah sapurana dari bulan semuanya jam sakobi salaban lopotna nyon sapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.